Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. siapa sekarang moderatornya? Saya Bapak. Oh, ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehatnya lah kita bisa berkumpul pada acara kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita semua, Sayyidina wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, wabil khusus kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin acara kajian Sahih Bukhari, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Rizik sebagai pemandu acara pada kajian sore hari ini untuk membacakan rangkaian acara kajian Sahih Bukhari. Yang pertama ada pembukaan, lalu dilanjut dengan penyampaian materi oleh yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumana Mage. Lalu kita sambung ke sesi diskusi tanya jawab, lalu ada disambung dengan closing statement, lalu ada sesi doa bersama, lalu kita yang terakhir itu adalah penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita buka kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara inti, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ellen Sumarna MAG. Di tengah kita Zoom pada dengan tema pembahasan yang dibawakan, yaitu kalau di Jarkoman itu, bolehkah sholat di atas najis ya? Baik, sebelum kita lanjut kepada pematerian, marilah kita sapa pemateri kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah, biiznillah. Alhamdulillah ya Pak. Sudah siap ya Bapak untuk memberikan pematerian pada sore pagi hari ini ya Pak? Amin, insyaallah. Baik ya, supaya mengefektifkan waktu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG, tempat dan waktu dipersilahkan. Mangga Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita patut panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada sore hari ini kita bisa bersua dengan izin Allah, walaupun masih dalam Zoom, tapi insya Allah ke depan campuran. Kalau ke depan campuran, mereka yang bisa hadir di Masjid Al-Furqon, nanti kita tempatnya di Masjid Al-Furqon, atau mungkin di lab IPAI, ya. Jadi, karena ada kedua kemungkinan, di mereka yang bisa hadir di masjid atau mereka yang bisa ikut Zoom. Jadi bisa, atau mereka yang mengikuti di YouTube TV UPI. Jadi ada 3 media, maksudnya kita akan melaksanakan pengajian. Jadi kita akan luring, tetapi luring ini pun juga disebarkan lewat YouTube dan Zoom juga, gitu. Sehingga hadirin yang tidak bisa di tempat ke masjid bisa juga ikut di rumah masing-masing lewat Zoom atau lewat TV UPI, gitu. Baik jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti biasa kita mengutip salah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu ya. Ittaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah diri itu memperhatikan apa yang telah lewat. Ligodin, untuk esok hari, begitu. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Nah, dalam bertakwa itu, seiring dengan kewajiban kita bertakwa kepada Allah itu, maka seiring itu pula kita harus memperhatikan apa yang telah lewat untuk dievaluasi sebagai dasar apa yang akan kita lakukan esok lusa. Nah, dalam melaksanakan evaluasi tadi yang akan berfirman, wattaqullaha, tetap bertakwa kepada Allah, begitu. Jadi dalam melalui sebuah hasil evaluasi itu, kegiatan untuk bertakwa tidak boleh lepas. Dan azam kita, cita-cita kita, visi dan misi kita dalam bertakwa kepada Allah itu akan dilihat oleh Allah. Apakah betul lisan kita ini mewajibkan kita bertakwa, tetapi dalam implementasinya jauh dari itu. Maka Allah tetap melihat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan, gitu. Hadirin jamaah Allah muliakan, dalam bertakwa itulah, dalam melalui kehidupan itulah, Allah juga menekankan, wala takunu, janganlah kalian itu seperti kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah. Nah, jadi banyak orang-orang, ya, banyak orang-orang di kalangan kaum muslimin, ya, begitu, yang dengan kesibukan kesana sini, ya, itu mereka melupakan Allah. Mereka tersibukkan dengan itu dan ini, kewajiban untuk mengingat Allah terlupakan. Nah, wala takunu kalladzina nasullaha. Nah, kita dipesankan oleh Allah untuk tidak mengikuti mereka yang ada di sekitar kita yang lupa kepada Allah. Kenapa? Sebab lupanya kita kepada Allah itu menjadi dasar akan Allah melupakan kita. Fa'ansahum angkusahum. Jamaah yang Allah muliakan, dalam sisi pandang ini,
bahwa orang-orang yang lupa kepada Allah, mereka lah termasuk orang-orang yang al-fasikun, orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang salah jalan, begitu ya. Nah, kalau sudah fasik, ilmu apa yang didapat, pemahaman apa yang didapat, petunjuk apa yang ada di hadapannya, itu tidak akan terlihat karena fasiknya itu. Nah, itulah jamaah sekalian nasihat yang sering kita bacakan untuk kita semua. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, baik pada kesempatan ini kita sampai pada bahasan tentang kalau dalam player itu tentang bolehkah kita sholat bolehkah kita sholat di atas najis? Maksudnya di atas najis itu diantarai oleh benda-benda yang mengantarai kita dan najis itu, begitu. Jadi kalau kita punya tikar, maka tikar itulah yang mengantarai antara najis itu dengan kita. Apakah boleh seperti itu? Nah, jadi itu yang dimaksud. Jadi bukan sajadahnya atau bukan karpetnya yang kena najis, tetapi karpet itu yang mengantarai antara kita dan najis tadi, itu yang dimaksud dalam judul player di atas, ya, yang sudah dibagikan. Jamaah yang Allah muliakan, adapun judul tadi sebenarnya adalah merupakan ringkasan dari bab yang akan kita bahas, yakni yang terlihat di di layar masing-masing jamaah sekalian, yaitu babus sholah fi sutuh wal mimbar wal khashab. Nah, ini moderator terlihat itunya? Terlihat Bapak. Bab sholat ya, bab sholat kan ya? Nah, ya. Iya Pak, benar. Pak siapa Rizik ya? Karena tadi Bapak buka dua file, khawatir yang itu yang file yang lain gitu ya. Nah, jadi baik babus sholah, ini kita masuk ke bab sholat, ya. Bab sholat, ini ada babus sholah, bab sholat fi sutuh, ya. Sholat dalam atap, wal mimbar dan sholat di atas mimbar, wal khosab dan sholat di atas kayu, gitu ya. Jadi ini bab sebenarnya yang akan kita bahas, yang nanti bahasan tentang sholat di atas najis akan terbahas juga, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, hadisnya dapat dilihat, silakan dilihat. Ini hadisnya, kita baca. Bukan hadisnya, ini ada athar dulu. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari mengutip beberapa athar dulu sebelum masuk ke bahasan hadis, gitu ya. Nah, ada athar dari sahabat dan tabi'in. Athar itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, begitu. Itu athar, begitu ya. Kalau hadis itu sendiri adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah, begitu. Nah, ini dalam dalam kitab Sahih Bukhari dikutip dulu beberapa athar sahabat dan tabi'in, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita lihat qala Abu Abdillah. Nah, Imam Bukhari mengutip perkataan Abu Abdillah. Nah, kata beliau, walam yaro, seseorang tidak perlu melihat, maksudnya walam yaro, tidak perlu melihat siapa al-Hasanu Hasan. Jadi, atau dalam bahasa ringkasnya, Hasan memandang. Jadi
ba'san tidak mengapa. Jadi terjemahan bebasnya, Hasan tidak memandang sesuatu sebagai sesuatu yang sulit atau sesuatu yang tidak boleh gitu ya. Atau bahasanya Hasan memandang bahwa itu cukup ya. Nah, an yusola bahwa Hasan, Imam Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Basri, itu beliau tidak memandang mengapa an yusola kalau seseorang itu sholat ya, kalau seseorang itu sholat alal jumdi, di atas air yang membeku, di atas es gitu ya. Kata Imam Hasan, itu Hasan Al-Basri, bolehlah seseorang sholat di atas es. Atau wal konatiri, di atas jembatan yang di bawahnya mengalir air kencing, kotoran-kotoran, begitu. Nah, ini sudah masuk ke judul di atas ya. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, Imam Hasan Al-Basri memandang tidak mengapa seseorang sholat di atas es atau di atas jembatan, katanya. Di atas jembatan, wa in jaro, sekalipun mengalir. Tahtaha, di bawah jembatan tadi, baulun. Nah, begitu. Atau fauqoha, di atasnya, di atas jembatan tadi mungkin ada ya semacam kotoran juga ya, atau amamaha, di depannya ya, di depan jembatan tadi, dengan syarat idza kana, apabila ada bainahuma, di antara dua hal tadi, maksudnya di antara di antara es atau jembatan tadi, sutrotun, sutro. Nah, di jamaah sekalian, kata Imam Hasan Al-Basri, boleh-boleh saja orang sholat di atas es ya, atau di atas jembatan, sekalipun mengalir di bawahnya itu ada kencing ya, ada air kencing mengalir, banyak kotoran mengalir begitu ya, boleh saja kita sholat di atasnya. Demikian juga seandainya persoalan itu ada di atas kita ya, atau ada di depan kita, dengan catatan, kata beliau, ada sutroh. Sutroh itu batas di depan kita. Kalau zaman Rasulullah dulu itu suka sutroh itu berupa panah, anak panah yang ditancapkan di atas orang yang sholat, begitu ya. Di depan orang yang sholat itu ada anak panah ditancapkan, maka itu sutroh, begitu. Nah, kalau ada sutroh di depan kita yang menjadi area yang bersih di antara kita dengan najis, itu dibolehkan ya. Nah, jamaah sekalian, ini wasalla, kemudian bersolat. Siapa yang sholat? Abu Hurairah. Nah, diriwayatkan Abu Hurairah sholat. Di mana beliau sholat itu? Ala sakfil masjid. Di atap masjid. Di atap masjid. Jadi Abu Hurairah diriwayatkan sholat di atas atap masjid, bisolatil imam, dengan mengikuti imam. Maksudnya kedudukan Abu Hurairah itu, jamaah sekalian, sholat di atas sementara imam di bawah. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita di masjid ya, di masjid ini jamaah putri, jamaah perempuan itu kan sholat di atas tuh, di atas, imamnya di bawah. Itu dibolehkan memang begitu, dibolehkan memang begitu ya. Jadi memang ada nas dari sahabat ini ya, begitu. Nah, tentu saja jamaah sekalian, ini sepanjang didengar suara imam tadi ya. Nah, kalau kita lihat di banyak masjid juga demikian ya. Masjid misal di Masjid Darut Tauhid ya,
Nah, ada jamaah yang sholat di bawah, ada jamaah yang sholat di atas. Gitu. Jamaah yang sholat di bawah mengikuti imam dari suaranya, utamanya suaranya, yang jadi masalah soal gambar itu soal berikutnya. Yang utamanya suaranya terdengar. Gitu. Nah, itulah jamaah sekalian beberapa nas yang terkait dengan kebolehan kita sholat begitu di berbagai keadaan. Apakah di atas es, dengan catatan, tentu saja dengan catatan esnya membeku. Maksudnya esnya stabil apabila kita injak dan apabila kita sujud di atasnya, gitu. Jangan sampai esnya itu goyang-goyang. Karena itu juga tidak boleh apabila tempat sujud itu goyang-goyang. Jadi esnya harus yang stabil, yang tebal esnya, sehingga kita bisa sujud dengan stabil di atasnya. Atau di tempat-tempat yang memang tempat kita ini bersih, tetapi lingkungan sekitar itu banyak najisnya. Begitu. Entah di bawahnya, entah di depannya, atau entah di atasnya. Begitu. Nah, itu nggak masalah. Nah, khusus yang terkait dengan hadis, terkait dengan kotoran najis yang ada di depan kita, maka itu hendaknya ada sutro, pemisah. Ya, pemisah. Nah, pemisah itulah yang harus netral dari najis. Antara pemisah batas dengan kita harus netral najis. Nggak apa-apa, sutro itu ada najis dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, itu yang pertama, begitu. Namun ini kan bukan hadis Nabi. Ini adalah athar sahabat dan tabi'in. Athar sahabat dan tabi'in. Nah, tentu saja athar sahabat dan tabi'in yang dikutip oleh Imam Bukhari ini nanti ada penjelasan hadis-hadisnya. Jadi sementara waktu hadis-hadisnya karena keterbatasan waktu ya itu belum kita bahas. Ya kita bahas secara lisan saja dahulu, nanti hadis-hadisnya akan kita bicarakan. Dan jadi seperti itu. Namun jamaah yang Allah muliakan, karena ini athar sahabat, gitu ya. Nah, para imam madhab itu, para imam itu berpolemik tentang boleh tidaknya sholat di atas najis, ya, diantarai oleh sajadah, oleh apa, gitu. Berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kenapa begitu? Karena ini asal sahabat. Tetapi kalau kita melihat kepada para pendapat para pendapat imam madhab, nah, hampir seluruh imam madhab membolehkan. Jadi hampir seluruh imam madhab membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan, Imam Imam Ahmad membolehkan, gitu ya. Di hampir semuanya membolehkan kita sholat pada di atas najis asal yang mengantarai kita, sajadah kita, ya, atau apapun tikar kita adalah tidak najis. Jadi kita tidak, yang penting kita tidak bersentuhan langsung dengan najis itu, begitu. Itu dibolehkan. Jadi karena ini asar sahabat, jadi para imam berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada tidak membolehkan. Tetapi kalau kita melihat pendapat imam madhab, itu hampir semuanya membolehkan. Nah, begitu. Kemudian terkait dengan pernyataan Abu Hurairah, di mana beliau itu sholat di atap masjid, di mana kedudukannya lebih tinggi dari imam, begitu, maka dibolehkan, begitu, dibolehkan. Nah, seperti hari ini kita lihat di masjid-masjid, ya, di masjid kita di Al-Furqon misal, di Masjid Darul Tauhid juga demikian, ya, ada jamaah di bawah yang mengikuti imam dari suara yang terdengarnya. Jadi sepanjang suara itu terdengar, bolehlah kita bermakmum
Itu jamaah sekalian. Nah, baik kita sudah membahas akar sahabatnya. Nah, nanti kita diskusikan lebih jauh itu dan ininya. Nah, kita masuk kepada hadisnya ini. Kepada hadisnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita sapa-sapa dulu Muhammad Rizik ya. Muhammad Rizik, kita sapa-sapa dulu jamaahnya, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan. Kemudian juga sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada. Ini yang mengikuti kita ini entah hari ini, entah nanti yang menonton di YouTube. Ini dari sahabat kerabat kita semua ya yang tersebar di Nusantara ini gitu. Hanya mungkin ada yang langsung ke Zoom, ada yang kemudian nonton di siaran ulang ataupun di channel begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tentu saja dan adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai ya. Nanti adik-adik mahasiswa, kalau ada nanti Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat, kerabat lain yang menginginkan memiliki bukunya, boleh dipandu untuk download saja di YouTube, di internet maksudnya, download di internet. Karena kalau beli kitabnya mahal begitu. Sekarang musim e-book begitu, tinggal download saja. Atau mungkin nanti dibagi oleh Rizik dan teman-teman ya, disimpan di mana untuk mereka yang membutuhkan soft file-nya. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadisnya. Kita baca dulu hadisnya. Ini haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari ketika beliau menuliskan hadisnya, dia mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis itu dengan mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Nah, siapa? Tentu guru beliau, yakni Muhammad bin Abdurrahman. Jadi Muhammad bin Abdurrahman itu adalah guru Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini kepada beliau. Kemudian qala, nah siapa yang berkata ini? Nah, yang berkata di sini adalah Muhammad bin Abdurrahman. Dalam rangka apa beliau berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayat, hadis apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Sehingga kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Nah, di sini berarti adalah Muhammad bin Abdurrahman. Kata beliau, yang menceritakan kepada beliau itu adalah Yazid bin Harun. Berarti Yazid bin Harun adalah gurunya dari guru Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Abdurrahman. Nah, kemudian berkata lagi, nah siapa pula yang berkata ini adalah Yazid bin Harun. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Muhammad bin Abdurrahman. Kata beliau, kata Yazid bin Harun, akhbarona, mengabarkan kepada kami. Nah, kaminya siapa? Kami di sini adalah Yazid bin Harun. Siapa yang mengabarkan kepada Yazid bin Harun? Humaid At-Tawil. Nah, ini Humaid yang tinggi. Humaid yang tinggi ya. Humaid yang tinggi. Atau mungkin ada yang tidak menerjemahkan, boleh Humaid At-Tawil gitu. Tapi Tawil itu maksudnya tinggi. Nah, Humaid At-Tawil juga mendapatkan hadis ini dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik. Nah, kata beliau, kata Anas bin Malik,
anna sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sakoto, pernah terjatuh. Ya, jadi Nabi atau Rasulullah SAW itu sakoto. Nih, sakoto pernah terjatuh anfarosihi dari kendaraannya, dari untanya. Ya, pernah terjatuh dari kendaraannya. Faju hisab, maka terlukalah, ya. Ada yang artikan robek, ya terluka lah, gitu ya, tepat. Maka terlukalah. Apa yang terluka? Sakuhu, yaitu betisnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betisnya terluka, kena jatuh dari untanya, jatuh dari kendaraannya. Atau perawi di sini ragu apakah betisnya yang terluka atau katfuhu, pundaknya, ya. Jadi perawi di sini ragu apa betisnya atau pundaknya yang terluka ketika beliau jatuh. Nah, ya ketika beliau terjatuh, nah kemudian beliau bangun, wa'ala, beliau bersumpah, ya. Mungkin para hadirin sekalian, ya, Rasulullah ini agak sedikit galau dengan persoalan yang tengah menimpa beliau dengan istri-istrinya, ya. Biasa dalam kehidupan rumah tangga itu ada perselisihan demi perselisihan, dan perselisihan ini juga menimpa kepada keluarga junjungan kita Rasulullah SAW. Nah, sehingga karena beliau sedikit galau, ya, dari persoalan tadi, sehingga beliau terjatuh. Ini kemungkinan begitu, terjatuh dari kendaraannya. Sehingga setelah beliau kembali bangun dari jatuhnya tadi, ya. Nah, wa'ala, beliau bersumpah di hadapan para sahabat. Min nisaihi, untuk menjauhi para istrinya. Syahron, 1 bulan lamanya. Nah, ini ya, jamaah sekalian, biasa dalam kehidupan rumah tangga itu ternyata menimpa juga kepada keluarga Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah tetap bersabar menghadapi persoalan rumah tangga itu, ya. Nah, atau mereka para istrinya yang menyelisihi Rasulullah SAW. Jadi rupa-rupa begitu keadaannya, ya. Nah, kemudian fajalasa, singkatnya cerita, beliau duduk fi masrubatin, di ranjangnya. Nah, mungkin ini karena ini adalah Rasul kemudian kembali ke rumahnya, duduk di atas ranjangnya. Lahu, yang ranjangnya itu darojatuhu, yang tangganya, ya, ranjangnya agak tinggi, ya. Kemudian ada tangganya naik ke ranjang itu. Nah, tangganya itu adalah min juduin, dibuat dari pohon kurma, batang pohon kurma, begitu. Nah, jamaah sekalian, nah karena Rasul tengah sakit, karena terjatuh dari kendaraannya tadi sampai betisnya itu terluka, begitu, ya. Nah, dan dia duduk di atas ranjangnya. Fa'atahu, kemudian datang kepadanya, kepada Rasulullah SAW, siapa? Ashabuhu, para sahabat. Ya, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW dalam rangka apa? Ya'udunahu, menengok beliau, ya. Nah, karena lamanya mereka bercerita, ya, sambil ngobrol sana sini. Kemudian tibanya waktu sholat. Fasolat, kemudian Nabi sholat bihim, dengan mereka. Jalisan, sambil duduk. Sholatnya sambil duduk. Nabi duduk, begitu sholatnya. Dan para sahabatnya itu bermakmum kepada Nabi, di mana wahum, mereka para sahabat tadi bermakmumnya dalam keadaan qiyamun, berdiri, ya, berdiri. Jadi Nabi duduk, sahabat
berdiri begitu. Nah, kemudian falamma pada saat ketika atau pada saat salama Nabi bersalam, tuntas sholatnya kemudian bersalam, ya. Qala Nabi berkata begini. Nah, karena melihat para sahabat itu bermakmum kepada beliau dalam keadaan apa namanya? Duduk, ya. Jadi Nabi mengimaminya dalam keadaan duduk, para sahabat berdiri begitu. Maka kata Nabi, innama hanya saja ju'ila dijadikannya al imamu imam, ya, adalah liyu tamma untuk diikuti bihi kepadanya, untuk diikuti si imam tadi, ya. Sehingga faida kabbaro apabila si imam tadi bertakbir, maka fakabbaru bertakbirlah kalian begitu, mengikuti, ya. Wa idza dan apabila roka'a si imam tadi farka'u maka rukulah kalian begitu. Wa idza dan apabila sajada si imam tadi sujud maka fasjudu bersujudlah kalian begitu. Wa in dan apabila sholat si imam tadi sholat qaiman dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan berdiri, fasallu maka sholatlah kalian qiyaman dalam keadaan berdiri pula. Nah ini ya. Jadi ini jadi materi Rasulullah SAW dalam mengajarkan kepada sahabat kasus tadi, ya. Ketika Nabi duduk, mereka berdiri sholatnya akan begitu, ya. Maka kata Rasul, dijadikannya imam itu adalah untuk diikuti. Kalau imam duduk, ikut duduk. Kalau imam berdiri, ikut berdiri. Begitu, ya. Nah itu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian wa nazala, nah selesai sholat dan Rasul itu sudah relatif sembuh, ya. Wa nazala beliau turun, ya. Turun itu maksudnya kan Rasul lagi menjauhi istri-istrinya tuh selama 1 bulan, ya. Nah jadi di tempat itu dijenguk saja oleh para sahabat, ya. Nah kemudian selesai 1 bulan Rasul turun, hanya turunnya itu litis in wa ishrina, yaitu pada hari ke-29. Nah, sehingga para sahabat kaget. Bukannya beliau bersumpah 1 bulan untuk menjauhi istrinya. Tetapi ini baru sampai ke-29 hari beliau turun menemui istri-istrinya. Sehingga faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, bukankah engkau itu alaita, engkau bersumpah syahron 1 bulan menjauhi istri-istrimu, tetapi kenapa baru 29 hari beliau mengunjungi istrinya? Nah, faqala, lantas Nabi menjawab, inna syahro, sesungguhnya 1 bulan itu adalah jumlahnya tis'un wa isrina, 29. Nah itu jamaah yang Allah muliakan, ini hadis nabinya. Nah yang akan kita bahas seirama dengan penjelasan athar yang tadi dikemukakan. Nah ini boleh dipoto, ya. Ini kegedean, nih. Mohon maaf nih ini ininya, ya. Nah itu nah, seperti itu. Nah kita lihat penjelasan berikutnya. Nasihat takwa tadi sudah, jamaah yang Allah muliakan. Nah sekarang rasanya kita ingin mengulang bahasan yang kemarin dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Nah bahasan kemarin itu kan tentang warna merah itu, ya. Tentang bahasan kemarin itu ada 3 hal. Kalau tak salah, pertama tentang larangan untuk memakai pakaian warna merah. Sementara larangan itu adalah dilisankan Rasulullah SAW, tetapi Rasul juga memakai warna merah di saat akhirnya para ulama
mengkompromikan dua hadis yang secara kasat mata ini bertentangan dan mengambil kesimpulan bahwa yang dilarang itu adalah warna merah yang full. Sementara kalau warna merah dicampur dengan warna lain itu boleh-boleh saja, begitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas kemarin itu soal sholat 2 rakaat di perjalanan itu ya. Nah, itu insya Allah sudah kita sampaikan. Jadi ini permasalahannya ternyata ukuran dibolehkannya seseorang itu meringkas sholat 2 rakaat yang 4 jadi 2 itu banyak hadis yang beragam yang menceritakan tentang jarak-jaraknya. Ada yang menceritakan 3 mil, ya ada yang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lebih lebih pendek dari 2 mil itu sendiri. 2 mil itu kira-kira kalau dikonversikan ke kilometer itu adalah 25 kurang lebih 25 kilometer. Tetapi ada juga hadis yang bercerita kurang dari itu, gitu ya. Akhirnya ulama mengambil kesimpulan kalau begitu batas dibolehkannya kita qashar sholat itu adalah pada kata safarnya itu, ya, pada kata safarnya itu. Bahwa kalau kita berniat safar, ya pada saat itulah kita boleh mengqashar sholat. Nah, kemudian terkait dengan masalah warna, ada pertanyaan kemarin itu ya, yang belum tuntas dibahas karena kondisi waktu. Nah, jadi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah itu apa warna merah? Kemarin disampaikan, sebenarnya ada warna kuning juga. Ada warna kuning juga. Nah, setelah ditelaah, jamaah yang Allah muliakan, ternyata warna merah dan warna kuning yang dibolehkan itu, yang dilarang itu adalah warna yang dicelup oleh dua pohon, dua tanaman, maksudnya tanaman usfur dan tanaman ja'far. Ini di zaman Nabi ada kain itu selalu dicelup oleh usfurun dan gitu ya. Yang satu mencelup dengan warna merah, yang satu mencelup dengan warna kuning. Nah, tanaman inilah Nah, Rasul setelah melihat beberapa hadis itu melarang kita mencelup dengan dua tanaman tadi, usfurun dan ja'farun tadi. Nah, sekarang apabila sekarang itu kita dicelup dengan warna-warna yang sintetis, tentu tidak mengapa. Karena zaman sekarang ini tidak ada, jarang orang yang mencelup dengan tanaman tadi, gitu ya. Sekarang dengan dicelup dengan warna yang bukan dari tanaman tadi. Jadi dibolehkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pada hadis Nabi. Nah, jadi semua athar di atas menyatakan bahwa tidak mengapa sholat di atas najis yang masih terhalang dengan benak lainnya. Jadi asal kita tidak langsung bersentuhan dengan najis itu, tentu boleh saja kita sholat di atasnya. Namun karena hadisnya sangat banyak, ya, jadi kita nanti akan ketemu juga hadis-hadisnya. Nah, hanya kita lihat dulu pendapat para imam madhab. Nah, ya, ternyata para imam madhab itu soal kemudian kita sholat di atas najis yang diantarai oleh tikar atau apapun, ya, nah itu dibolehkan, ya, para imam madhab membolehkan, seperti mereka itu adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ishaq, ya. Sebagian tidak bolehkan. Nah, adapun sholat di atas kayu, sholat di atas kayu, jamaah sekalian, tergantung nih. Ya, itu juga dibolehkan sholat di atas kayu, ya. Tetapi kan kayu kan terbatas. Apakah kita bisa sujud di atasnya atau tidak? Jadi kalau
Ini masih ada hadisnya masih banyak, mungkin tidak ini karena keterbatasan waktu ya. Jamaah sekalian, jadi sholat di atas kayu itu dibolehkan. Hanya Rasulullah kalau sholat di atas kayu itu kalau untuk sujud dia turun ke tanah dan sujud di atas tanah begitu. Nah, dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian coba kita lihat perkataan Abu Hurairah yang tadi ya menunjukkan kita boleh mengikuti suara imam. Entah imam itu di atas atau di bawah seperti tadi saya sampaikan. Nah, kemudian kita lihat hadis yang kita bahas tadi, jamaah sekalian. Hadis yang kita bahas tadi, hadis ini berisi tentang cara-cara berimam dan bermakmum. Ya, jadi karena imam itu adalah yang kita ikuti, maka kita harus mengikuti imam dalam keadaan apapun. Nah, itu jamaah sekalian, karena ini waktunya sudah ini ya, kita harap ada ini rijik, ada bahasan-bahasan yang akan kita perdalam. Silakan. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah menyampaikan materinya. Langsung ke pertanyaannya Bapak ya? Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Elan yang telah menyampaikan materinya yang insya Allah ini tuh menambah khazanah keislaman kita, terutama keilmuan kita ya. Lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi diskusi tanya jawab. Ya, kami membuka kesempatan bagi para hadirin yang ingin bertanya, silahkan untuk memberikan isyarat raise hand ya. Silahkan, mangga. Ayu Wulandari ya. Mangga, Teh Ayu, silahkan. Iya, mangga. Atur nuhun kepada Kang Rizik. Apakah suara saya terdengar, Kang Rizik? Terdengar, alhamdulillah. Ya, Bapak Elan, mohon izin untuk bertanya. Ya, jadi silakan, tadi seperti ini di dalam kutipan hadis gitu ya Pak, bahwa Bapak menerangkan bahwa Abu Hurairah pernah di atas atap dengan mengikuti sholatnya imam. Nah, yang mau Ayu tanyakan di sini Pak mengenai fenomena yang terjadi di Kampung Ayu, yaitu saat Idul Fitri atau Idul Adha kan jamaah di masjid itu membludak ya Pak, karena keterbatasan kapasitas masjid seperti itu ya Pak, sehingga jamaah yang tidak kebagian sholat di dalam masjid itu sholatnya di selasar bahkan di jalan gitu Pak. Nah, itu bagaimana ya hukumnya Pak? Sedangkan kita tidak secara langsung melihat imam sholat seperti itu. Dan juga itu sholatnya di selasar atau di jalan yang sehari-harinya tuh dipakai untuk berlalu lalang. Bagaimana ya hukumnya Pak? Hatur nuhun. Ya, baik, terima kasih Teh Ayu. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khairan atas pertanyaannya ya, yang bisa memperdalam bahasan kita. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, sahabat karib kerabat dan adik-adik mahasiswa, mungkin ada pelajar yang Bapak cintai. Jadi pertanyaan dari Ayu ini bagus sekali ya. Jadi ingin mempersoalkan kesahan daripada sholat kita yang di luar masjid ya, karena membludak, entah mungkin pada sholat Id yang dilakukan di masjid ya, atau selain dari itu. Nah, jadi inti masalahnya jamaah sekalian adalah suaranya. Mungkin kalau pada zaman Nabi tidak ada speaker. Nah, kalau tidak ada speaker ya tentu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi karena ada speaker, zaman sekarang ada speaker, sampai kapanpun, sampai berapa meter gitu ya, itu dibolehkan. Karena yang jadi patokannya adalah suaranya. Ya, suaranya. Jika sepanjang suara imam itu didengar oleh makmum, maka makmum boleh berimam kepadanya. Begitu. Nah, jadi itu sekarang jadi membludak sejauh apapun boleh, karena suara imam didengar.
Apalagi kalau di masjid-masjid seperti di masjid di UPI itu ada gambarnya, ada monitornya, ya. Itu bahkan kalau di masjid di Darut Tauhid itu ada juga jamaah yang di bawah. Nah, di bawah itu melihat dan mendengar suara imam. Nah, dibolehkan, ya apa-apa terpisah dengan sungai, terpisah dengan dan lain sebagainya, asal suara si imam itu didengar. Begitu. Baik, itu Teh Ayu ya, alhamdulillah. Ya. Baik Pak, hatur nuhun. Cuman itu Pak sedikit lagi. Jadi kan tempat sholatnya itu di selasar atau bahkan di jalan ya Pak, yang Ya. yang biasanya dilalui oleh lalu lalang orang gitu Pak. Mohon itu bagaimana ya Pak? Hukum asalnya memang makruh. Hukum asalnya makruh. Kenapa makruh? Karena mengganggu ketertiban. Bahkan kan itu orang yang punya kebutuhan itu dan ini pasti terganggu dengan karena jalan itu dipakai oleh kita gitu. Jadi hukum asalnya adalah makruh gitu. Namun tentu saja sejauh mana ini pendekatan dengan masyarakatnya, sejauh mana solusi yang diberikan, ya begitu ya. Jadi kalau kemudian dan solusinya ada, jadi jangan sampai tidak ada solusi. Maksudnya ketika orang akan menunaikan kebutuhannya itu tersendat atau sama sekali tidak bisa menunaikan gara-gara gara-gara jalan itu tertutup oleh jamaah gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita para panitia sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri yang menggunakan jalan begitu. Jadi harus clear dengan urusan itu di masyarakat begitu. Jangan sampai hanya gara-gara itu kemudian orang tidak suka begitu ya. Nah, ini yang jamaah sekalian ya, karena ya seperti memang Rasulullah itu menyarankannya di lapang terbuka. Tapi hari ini fasilitas sosial itu kan semakin sempit, tidak ada lapak. Ya, sulit menemukan lapang terbuka, masjid yang ada juga sempit. Sementara orang-orang mau sholat, nah kan begitu ya. Akhirnya ya jalan yang ada dipakai. Tetapi tentu saja dengan catatan bagaimana kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada tadi, yaitu dengan baik-baik dengan masyarakat, kemudian mencari solusinya. Begitu. Ya, demikian. Baik, Pak. Ayo. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak, alhamdulillah sudah terjawab. Ya, insyaallah. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk Teh Ayu sudah terjawabkannya ya? Teh Ayu. Rejek nih. Alhamdulillah sudah Kang. Oh, iya. Alhamdulillah. Ini nampaknya ada satu yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktu kan ya Pak ya? Ada, silahkan. Ya, untuk ini ada Kang Roni Sulisno, ya udah raise hand-nya ini, Masya Allah. Ya silakan. Kepada MC yang silakan saya untuk bertanya. Jadi begini Pak, sama pertanyaannya seperti Teh Ayu tadi, kasuistik itu melihat kan Palestina itu yang diinvasi oleh Zionis, tentunya kan menimbulkan kerusakan bangunan, salah satunya masjid ya kan Pak. Nah, yang saya lihat gitu di berita ada orang-orang yang sholat di reruntuhan masjid, sedangkan kan di sisa runtuhan itu banyak sekali runtuhan yang bisa menimbulkan soft itu terputus. Mungkin pandangan Bapak itu bagaimana jika sholat secara begitu? Yang terputus apa aja? Ron? Softnya gitu Pak. Oh, softnya, iya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, ini
pertanyaan bagus dari saudara kita ya, Kang Roni. Alhamdulillah. Nah, jadi hukum umumnya tidak boleh saf itu terputus. Hukum umumnya. Makanya jadi hukum itu berlaku dalam keadaan normal. Hukum itu berlaku dalam keadaan normal. Jadi di antara hukum umum itu tidak boleh saf itu terputus. Begitu. Tidak boleh saf itu terputus. Tetapi terjadi hukum khusus karena keterbatasan ini. Berarti hukumnya babi itu haram. Nah, itu hukum umumnya. Nah, tetapi ternyata boleh saja daging babi itu dimakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, oleh karena itu, jika keterbatasan itu ada, boleh saja kita sholat di masjid-masjid itu yang tadi di Palestina tadi di reruntuhan, sementara saf-saf itu terputus-putus oleh beberapa yang berjatuhan. Begitu. Dibolehkan saja. Karena memang masjid itu ya tetap harus dimakmurkan. Jangan sampai orang Zionis itu menghancurkan masjid, sementara sehingga masjid itu memang menjadi padamlah kemakmuran. Memang itu yang dituju oleh orang Yahudi agar masjid itu hilang syiarnya. Ya. Nah, dengan cara mereka sholat di masjid-masjid itu tetap walaupun terputus-putus oleh beberapa bagian-bagian yang reruntuhan, maka kita tetap dalam batas-batas yang kita mampu untuk memakmurkan masjid Allah tadi. Alhamdulillah. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. Bagaimana kepada Kang Roni? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah. Di sini lanjut ada yang di sini nampak ada yang resen lagi ya, Bapak Ustadz Rahman sudah resen ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah. Enggak Bapak silahkan. Terima kasih, Yang Diji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rahman. Alhamdulillah. Terima Pak Ustadz. Itu pertanyaannya yang pertama. Kalau tadi ya saya simak itu sholat di atas jembatan, kemudian di bawahnya mengalir najis, begitu di depannya ada, di atasnya juga ada najis, artinya tidak bersentuhan ya Pak ya? Iya. Tidak bersentuhan langsung dengan diri kita yang sholat. Bagaimana kalau najisnya itu ada di lantai, misalkan ada anak kecil, pipis, tidak ketahuan, tiba-tiba kita sholat saja tutup dengan sajadah begitu. Artinya kan si air pipisnya itu langsung menyentuh sajadah, sajadah menyentuh kita, badan kita gitu Pak. Apakah itu sholatnya sah atau harus diulang? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Rasulullah ketika sakit ditanya oleh para sahabat kan datang waktu sholat, mengimami sholat. Artinya sholat Rasul itu di rumah ya Pak ya. Sedangkan Rasul itu ada entah apa itu hadis atau apa selama hidupnya itu tidak pernah sholat wajib di masjid. Tidak pernah sholat wajib di rumah kecuali sholat sunat yang di rumah gitu. Itu ungkapan hiasan saja atau memang faktanya di hadis itu kan di hadis yang barusan Bapak sampaikan artinya Rasul sholatnya di rumah begitu Pak dengan dimakmumi oleh para penengok itu para sahabat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Baik, atur nuhun Pak Ustadz Rahman. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah jamaah yang Allah muliakan, ditambah lagi bahasannya dari Pak Ustadz Rahman tentang problem di sekitar kita ini. Nah, jadi ya tentu saja jamaah yang Allah muliakan, kalau memang di lantai itu ada pipis anak, kalau kita tahu tentu kita bersihkan dulu gitu. Karena itu yang paling afdol. Tetapi persoalannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rahman, kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu, nah kemudian kita hamparkan sajadah di atasnya. Nah, tentu saja kalau sajadah itu sajadah yang tidak menyerap air, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tetapi persoalannya iya gitu. Persoalannya Pak Ustadz Rahman itu sajadahnya
di mana-mana juga kain menyerap air kan, gitu ya. Nah, tentu saja itu pasti kemungkinan besar itu pasti bersentuhan dengan kita, itu pipis anak itu, gitu ya. Nah, sepanjang kita tidak tahu, tidak mengapa. Kita tidak tidak usah mengulangi sholatnya. Tetapi kalaulah di tengah-tengah kita sholat, gitu ya, di tengah-tengah kita sholat, oh ternyata ini ada bau apa nih? Kita ada bau apa? Oh ternyata loh ini kok ada pipis yang yang menyerap ke sajadah kita. Nah kalau begitu ya sebaiknya kita batalkan dan kita sholat kembali, gitu ya, dibersihkan dan sholat kembali, gitu. Kalau memang kita tahu di tengah-tengah, kecuali kalau memang tahunya setelah selesai, gitu. Tahunya setelah selesai. Tetapi masalahnya kalau sajadahnya tidak menyerap air mah nggak masalah. Nggak masalah kalau sajadahnya tidak menyerap air. Gitu. Ya, ini kan umumnya sajadah kan menyerap. Nah itu Pak Ustadz Rahman, jamaah yang Allah muliakan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, apa yang sampaikan Pak Ustadz Rahman tadi, jamaah yang Allah muliakan, soal hadis tadi, ya. Memang rawi itu senantiasa parsial melihat, ya. Jadi mereka yang bersama dengan Nabi pada kurun waktu A sampai D umpamanya, ini menjelaskan A sampai D, begitu. Nah, tetapi D sampai Z dia tidak tahu. Nah, D sampai Z diketahui oleh rawi yang lain, begitu. Nah, ya seperti itu. Sehingga ketika misal ada sahabat yang bersumpah, demi Allah, Rasulullah itu seperti pernyataan istri Rasulullah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat selama bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itu maksudnya Rasulullah sepengetahuan Aisyah. Nah kan gitu ya. Nah padahal Rasulullah kan tidak bersama Aisyah terus. Nah itu ada Rasulullah bersama yang lain dan lain sebagainya. Nah itu salah satu contohnya jamaah yang Allah muliakan. Nah jadi dikala bersama salah satu sahabat bersaksi tidak pernah Rasulullah itu sholat wajib di luar masjid. Nah gitu ya. Tetapi bukankah Rasul juga bepergian? Misal Rasul pergi ke sebuah keluarga, membina sholat di keluarga itu, sholat bersama keluarga itu. Nah ada hadisnya meriwayatkan soal begitu. Kemudian Rasul juga kan pernah pergi berperang, tentu saja sholat Khauf atau sholat bersama para sahabat, begitu ya di peperangan dan lain sebagainya. Tentu yang meriwayatkannya adalah mereka yang bersama Nabi pada saat-saat tertentu. Nah, oleh karena itu menjadi wajar jamaah yang Allah muliakan, para imam itu berbeda pendapat tentang sholat berjamaah itu. Ada yang mewajibkan dengan berpegang teguh pada satu sisi, gitu. Ada yang itu sunnah muakkadah, begitu, dan dengan mengkompromi beberapa hadis yang begitu. Nah, oleh karena itu, dengan melihat beberapa kenyataan tadi, maka kita lebih dekat pada pernyataan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya sunnah muakkadah di masjid. Dengan mengkompromikan, begitu, sunnah muakkadah itu artinya sangat dianjurkan. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan lain dan lain sebagainya yang secara syar'i membolehkan kita untuk tidak sholat di masjid. Nah, jadi pendapat yang paling mengena, yang paling dekat adalah
hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan. Tidak sampai wajib sunnah muakkadah. Karena dengan melihat beberapa hadis-hadis yang tadi begitu. Baik. Demikian Pak Ustadz Rohman, jamaah sekalian, alhamdulillah. Silakan Rizik. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita kembalikan ke Bapak Ustadz Rahman. Bagaimana Bapak? Apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak? Sudah jelas, Rizik sudah jelas. Oh iya, Jelas. alhamdulillah. Terima kasih, sudah jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tidak ada yang raise hand lagi. Ini apa ya? Baik, terima kasih kepada hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang sudah aktif bertanya pada diskusi pada sore hari ini. Bagaimana Bapak langsung Ya, berdoa saja Pak? kalau tidak ada lagi, ya kita statement akhir aja dan kita langsung doa. Oh ya, terus sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita berikan kesempatan pada sore hari ini untuk Bapak Dr. L untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Bapak. Jamaah yang Allah muliakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikut, misal baru teringat setelah kita tutup, silakan saja untuk disampaikan di grup atau di langsung demikianlah bahasan kita tentang apa tadi sholat. Ya, jadi bolehlah kita sholat di atas najis asal memang mengarai antara kita dengan najis tadi. Gitu. Tapi tentu yang paling baik itu ya kita menyiapkan sholat, gitu ya, yang bersih dari segalanya. Nah, itu mah dalam keadaan keterbatasan saja. Tetapi kalau memang baunya menyengat, tentu tidak perlulah karena mengganggu, gitu ya. Kalau baunya menyengat, gitu, itu tentu tidak. Lebih baik kita mengulur waktu untuk sholat. Tempat khusus pembuangan kotoran. Tentu tidak boleh. Begitu di WC atau di tempat apapun yang khusus membuang kotoran-kotoran seperti itu, kita tidak boleh. Lebih baik mencari tempat dulu dengan sedikit mengulur waktu, atau mungkin kalau memang tidak ada, dijama begitu, dan lain sebagainya. Banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Begitu. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian ada juga nih pertanyaan juga, kalau bermakmum berimam ini pakai radio bagaimana? Kan masalahnya suaranya tadi yang jadi inti masalah ya. Jadi apakah boleh kita berjamaah dengan bermakmum kepada imam di Masjidil Haram? Nah, di Masjidil Haram kita bisa kan bermakmum ya lewat televisi, bahkan terdengar suaranya, boleh nggak begitu ya? Nah, ini hal-hal yang seperti ini jamaah yang Allah muliakan, hukum umumnya sih boleh. Boleh, karena persoalannya suara tadi ya, sepanjang suara terdengar. Tetapi persoalan, nah mungkin begini bahasanya, karena kita bisa bermakmum ke masjid gitu ya, sholat berjamaah di Masjidil Haram lewat TV dan sebagainya. Nah, artinya memangkas hal-hal yang sebenarnya kita membutuhkan. Jangan sampai pada saatnya, ini tidak perlulah haji, tidak perlulah kita sholat berjamaah
di Masjidil Haramnya kan ke sana persoalannya. Nah, jadi keterbatasan-keterbatasan itu dengan majunya teknologi jangan sampai menghapus hal-hal yang sebenarnya kita harus mampu. Nah, ada wacana juga jamaah sekalian dengan teknologi yang kian canggih, nanti kita berhaji juga adalah lewat YouTube, begitu. Ada juga seperti lewat YouTube. Nah, ya itu. Ini juga ditentang. Ya, rencana pemerintah Yahudi, mohon maaf, pemerintah Saudi dalam rangka mewacanakan ibadah haji lewat YouTube. Nanti ini kan kita musim digital nih. Kelak di kemudian hari YouTube-nya menjadi 3 dimensi. Itu Pak Ustadz Roman, 3 dimensi nanti ada jamaah sekalian. Nah, 3 dimensi itu bisa dirasa, bisa diraba begitu. Jadi kita bisa ibadah haji lewat itu. Nah, ini yang dicanangkan oleh pemerintah Saudi kelak, walaupun kemudian banyak yang menentang gitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tentu dibolehkan sepanjang tidak memupus iktikad kesungguhan kita, ya. Jangan sampai gara-gara dengan itu kita tidak jadi pergi, padahal semua itulah keterbatasan. Semua itu keterbatasan. Jadi dalam keterbatasan boleh kita lakukan. Jamaah yang Allah muliakan, baik kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan begitu di grup dan nanti akan kita bahas kembali di bahasan kita. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tu'akhidna isina aw akhtana. Rabbana la tahmil Rabbana Allahumma rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal din wansurna 'alal qaumil dzalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Eran Sumarna yang telah memberikan materinya yang insya Allah menambah keilmuan kita. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada sore hari. Di penghujung acara, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Yang lainnya sama-sama. Izin lab ya. Ya, saya juga Pak. Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya selaku MC pamit, izin undur diri. Mohon maaf jika dari saya ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.